Bab 3368. Teleportasi secara paksa. 1 orang, 2 orang, pada akhirnya belasan orang itu, tidak ada yang berhasil menyelamatkan diri. Setelah serangan udara itu, ada yang mati, ada yang terluka parah, darah segar memenuhi langit dan bumi. Dan setelah itu, Black Demon lanjut melambaikan tangan. Suara gemuruh terdengar lagi, kali ini yang terbang dari dalam formasi adalah Sky Eater yang telah Eric Kin besarkan sepenuh hati selama ratusan tahun. Ulat-ulat beracun itu terbang di atas udara, setiap ekor terlihat sangat mematikan, meski ukurannya kecil tetapi cahaya dingin yang terpancar dari tubuh mereka malah terasa berbahaya, dengan sepasang mata yang terus memantulkan cahaya kematian. Weng! Di tengah suara yang membuat tubuh merinding, ulat-ulat itu berubah menjadi satu persatu garis cahaya, bergabung membentuk anak panah yang jumlahnya tidak terbatas, lalu menyerang cepat ke arah kultivator fase penilaian yang sudah terluka di permukaan tanah. Tentu saja, Sky Eater itu hanya menuruti perintah Eric Kin. Oleh karena itu, kini serangan itu terjadi karena Black Demon menyentuh tanda yang telah Eric Kin tinggalkan sebelumnya, perintah agar Sky Eater membunuh semua orang di dalam formasi. Sedangkan semua arahan Black Demon, hanyalah gerakan-gerakan tangan yang sesungguhnya tidak ada gunanya sama sekali. Hanya saja, melambaikan dan mengayunkan tangan seperti itu membuat Black Demon merasa sangat bergengsi. Dia pun memanfaatkan kesempatan yang ada. 2 orang kultivator fase penilaian 2 kegagalan di luar malah tercengang bagai tersambar petir dari langit setelah melihatnya. Jimat peledak dikombinasikan dengan puluhan juta ekor Sky Eater. Para kultivator yang beruntung tidak mati karena ledakan jimat, kini pun akan segera mati setelah disusul serangan Sky Eater. Belasan kultivator fase penilaian dipilih secara khusus untuk menyelesaikan tugas itu, namun belum sempat melihat sosok Eric Kin yang sedang tak sadarkan diri, mereka malah sudah harus mati akibat semua rencana yang disiapkan Eric Kin itu. Dan dibandingkan dengan matinya para kultivator itu, yang lebih membuat pusing adalah para kultivator itu menembus bendungan lawan dan masuk ke dalam formasi. Kini semuanya mati, kekuatan dua pihak pun menjadi setara. Jika terus-menerus seperti itu, jangankan tidak berhasil membunuh Eric Kin, jika Tetua Di dan lainnya kembali, mereka pun tidak mungkin bisa melarikan diri lagi. Teman seiman Yu, tunggu apa lagi? Kelihatan jelas orang bermarga Yan itu tidak akan membawa Eric kabur, memangnya kamu baru akan turun tangan jika kita semua sudah mati. Saat itu juga, pria bertopeng berteriak dengan tidak sabar, mulai menggunakan teknik andalan terakhir. Ternyata masih ada master dari pihak lawan yang tersembunyi. Mendengar percakapan itu, hati Mita Yan sedikit terkejut. Untuk apa begitu terburu-buru, orang itu sudah ditakdirkan akan mati. Di titik yang berjarak cukup jauh, sebuah sosok baru muncul di atas langit villa. Dan melihat hawa yang terpancar dari dalam tubuhnya, bisa dipastikan itu seorang fase penilaian 2 kegagalan. Seketika membuat hati Mita Yan merinding, jika sesaat sebelumnya dia sungguh membawa Eric Kin pergi, dan masuk dalam perangkap musuh, ditambah dengan anak buah mereka yang menyerang dari belakang, kemungkinan sungguh terjadi masalah besar. Tetapi tiba saat ini, semua itu tidak mampu ditahan lagi. Setelah menampakkan diri, orang itu langsung menembus ke bagian tengah formasi. Hanya saja Mita Yan tengah dihalangi oleh pria di hadapannya, para kultivator lain mencoba menghadangnya, namun malah terlempar jauh akibat reiki yang dikeluarkannya dari dalam tubuh. Dalam waktu singkat master yang bersembunyi itu pun sudah menyerang tiba ke bagian tengah formasi. Di dalam formasi pertahanan ada beberapa formasi kecil yang berfungsi sebagai pendukung, tetapi hawa dari master itu terlalu kuat,
formasi-formasi kecil berhasil dipecahkan dengan mudah. Tidak lama kemudian, dia berjarak semakin dekat dengan Eric Kin. Ternyata memang tidak sadarkan diri, hanya seorang fase penilaian satu penurunan, sungguh tidak tahu kenapa harus mengerahkan pasukan yang begitu besar untuk membunuh orang ini. Melihat Eric duduk bersila tanpa sedikit pun hawa, dan dua mata terpejam rapat, orang itu pun mengangkat alis mata. Salah satu tangannya mengayun mencoba menangkap Eric Kin, berencana langsung menghabisi jiwa dewa Eric Kin. Black Demon, Eric Kin aku serahkan padamu. Di saat inilah, Iblis Fu kembali hadir, dia menggigit gigi, puluhan jimat kura-kura ular mengelilingi daerah sekitar. Ingin membunuh Eric ya, langkahi dulu mayatku. Black Demon berekspresi kejam, segera menghidupkan formasi yang mengelilingi tubuh Eric Kin. Formasi teleportasi. Pandangan mata orang itu melintasi Iblis Fu, lalu berpusat ke pola formasi yang baru saja dihidupkan. Bagian mata yang hanya terlihat pada wajah itu melotot besar, sebuah palu godam muncul dalam genggamannya. Setelah dipukulkan dengan keras, Iblis Fu terdorong mundur, jimat kura-kura ular yang disatukan hancur satu persatu. Jarak kultivator dua kegagalan itu pun semakin dekat dengan Eric Kin. Cepat, cepat. Black Demon merasa sangat panik. Formasi teleportasi itu hanya bisa digunakan untuk jarak dekat, dan waktu untuk menghidupkannya pun sangat singkat. Hanya saja waktu beberapa detik itu malah terasa bertahun-tahun lamanya. Begitu orang itu tiba, kultivasi fase penilaian dua kegagalan itu sungguh tidak mampu mereka berdua hadapi sekalipun sampai mempertaruhkan nyawa. Tiba saatnya nanti, riwayat Eric Kin pun akan berakhir. Untung saja, berkat bantuan doa Black Demon, cahaya formasi pun menyala. Weng! Udara sekitar bergoyang, kekuatan teleportasi telah meningkat. Bersamaan dengan itu, jimat kura-kura ular terakhir telah hancur di tangan orang yang menyerang ke dalam. Iblis Fu pun terluka, lalu terbang keluar dengan hati yang berat. Cahaya formasi pun menyala dengan maksimal. Ingin melarikan diri. Tidak semudah itu. Melihat Black Demon membawa tubuh Eric Kin perlahan menghilang, mata pria itu langsung memancarkan cahaya. Sebuah bayangan terbang keluar tubuhnya, dengan kecepatan puluhan kali lebih tinggi, langsung menyerang ke dalam formasi. Formasi itu goyah seketika, tubuh cloning pria itu pergi bersama teleportasi Black Demon dan Eric Kin. Pada jarak 150 km dari kota Yongqing, di titik yang berdekatan dengan kota Menara Salju. Di tengah gunung tandus, sebuah cahaya Reiki menyala sesaat lalu menghilang. Setelah itu, tiga sosok hadir di gunung tandus itu. Itu adalah formasi pelarian diri yang Eric siapkan sebelum memasuki kota Yongqing. Saat itu Eric Kin hanya memiliki kultivasi sebatas fase transendensi, tidak tahu jelas situasi di dalam kota Yongqing, tentu saja tidak akan masuk begitu saja tanpa persiapan. Oleh karena itu, awalnya formasi itu disiapkan untuk melarikan diri, bisa langsung keluar dari perkotaan, hanya saja setelah pertemuan dengan Tetua Di, Mita Yan dan lainnya, teknik cadangan itu tak kunjung terpakai. Oleh karena itu, setelah tiba di Villa Lingwu, Eric Kin pun menyempatkan diri menghubungkan formasi hingga ke tempat itu. Tiga orang muncul bersama, Black Demon berdiri di depan tubuh Eric Kin, senantiasa menjaga sang tuan dengan ketat. Sungguh tidak menyangka, di saat-saat terakhir malah terjadi kecerobohan. Meski pria itu hanya sebatas tubuh cloning, namun kultivasinya mencapai fase penilaian satu penurunan, dan masih jauh lebih tinggi dari dirinya. Menarik sekali. Pria itu menatap Black Demon dengan sangat dingin. Kamu adalah monster roh di antara langit dan bumi,
dan kamu juga monster roh yang sangat istimewa, paling tidak belum pernah muncul di daratan Jiushu. Bagi monster roh sepertimu, membulatkan tekad dalam hati dan memijakkan kaki ke dalam perjalanan kultivasi tentu sangat tidak mudah. Demi seorang manusia kamu malah mengorbankan nyawa sendiri, benar-benar bodoh. Begini saja, karena melihat kultivasimu tidak seberapa, serahkan saja orang itu padaku, kelak kamu ikut denganku, akan jauh lebih baik daripada mengakhiri hidup di sini. Kamu ingin menerimaku untuk bergabung? Bagaimana aku bisa yakin? Akankah kamu membunuhku setelah menyerahkan Tuan? Tidak, setelah menyerahkan Eric Kin. Black Demon sedikit memejamkan mata, berkata dengan ekspresi ragu. Apakah kamu punya pilihan lain? Daerah sekitar penuh dengan hutan liar gunung tandus, tidak ada siapapun di luar sana, sama sekali tidak ada yang datang menyelamatkanmu. Ikut denganku akan jauh lebih baik daripada harus mati di sini. Melihat sebutan Black Demon pada Eric Kin berubah, pria itu pun tersenyum. Sebuah monster roh fase penilaian, sangat jarang ditemui di daratan Jiushu. Dengan adanya monster seperti itu menjadi bawahan, dan digunakan untuk melakukan penelitian, pihak manapun akan merasa beruntung. Apalagi monster roh bukan kaum manusia, karena tidak sejenis, bagaimana bisa memiliki relasi begitu dekat dengan manusia? Benar kata Tuan, burung yang pintar akan memilih pohon yang kokoh untuk dijadikan sarang. Tuan tidak hanya jauh lebih kuat darinya, tetapi juga sangat hebat dalam hal pembagian jiwa. Melibatkan diri demi orang tidak berguna seperti dia sungguh tidak pantas. Sekarang juga aku akan menyerahkannya pada Tuan. Bersambung.